Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adit. Dikenalnya Adit Mustafa. Jangan lupa sebelum nonton dan lihat tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya yang pakarnya di bidang digital marketing sekaligus pelaku usaha di dunia kontraktor, yaitu Pak Dendi. Gimana Pak Dendi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini sosok anak muda yang sangat luar biasa nih. Beliau Bukan luar biasa di luar. baru terjun di dunia kontraktor, tapi pengalamannya udah banyak. Di 1 tahun dia bisa closing hampir puluhan proyek. Mantap gak? Sedangkan rata-rata orang yang baru merintis tuh sangat susah sekali buat mendapatkan proyek-proyek yang dia. Jadi kita harus banyak belajar dengan sosok beliau ini. Gimana sih caranya, tips-tipsnya supaya dapat proyek yang bagus. Gimana Pak Dendi? Langkah awalnya? Langkah awalnya pertama sedekah. Oh, sedekah ya. Itu kunci utamanya. Sedekah, terus jangan pernah menyerah. Walaupun kita ngiklan gagal, terus coba terus sampai mendapatkan bisa closing. Nah, selain itu ingin mendapatkan banyak proyek itu kitanya juga harus smart, bisa mengenal karakter di saat kita berhadapan sama klien, seperti itu. Begitu ya. Jadi yang pertama kita harus sedekah dulu ya. Sedekah dulu. Terus ini banyak pengalaman nih buat kita semua, mungkin pada saat mau ngiklan lewat itu IG, Google Ads ataupun Facebook, kan rata-rata pada saat deposit buat bayar iklan boncos tuh. Itu gimana nih buat ngedilin selain sedekah? Karena kan sedekah mungkin yang paling utama lah. Langkah-langkahnya buat closing itu gimana Pak? Mungkin apa ya? Kalau diterapkan itu gini, dalam dunia iklan di marketing, marketplace atau semacam IG, Facebook itu, kalau kitanya sekali mencoba gagal, nah itu harusnya kita lihat tuh, kita review kenapa gagal. Kalau tiba-tiba pengen langsung berhasil, ya nggak akan mungkin bisa. Harus kita review setiap kita iklan, kita lihat nih kenapa nih gagal, kenapa boncos. Bukan asal kita modal iklan, kita modal uang, kita iklankan terus kita lepas, nggak bisa seperti itu. Terus itu pertama. Yang kedua, ingin closing yang bagus, kontennya harus menarik, iklannya harus bagus. Sekarang contoh, kita bisnis miliaran, tapi iklannya iklan recehan yang ratusan ribu, atau kontennya yang tidak menarik, apa bisa? Nggak akan bisa. Nah, berarti setiap kita ngiklan, kita tunjukkan profesional kita, terus lihat kontennya seperti apa, konten iklannya. Kalau boncos, kita review boncosnya di mana, salahnya di mana, seperti itu. Ya itu guys, berarti yang pertama yang paling penting kita supaya konsumen menarik dalam iklan kita, berarti harus buat konten sekreatif mungkin. Betul nggak Pak Dili? Oke, ketika konsumen udah masuk, itu gimana caranya supaya closing? Terkadang kan banyak yang konsultasi tapi tidak bisa closing. Simple. Satu, kalau Coba Pak Dili. pakai caranya ilmu agama, tak kenal maka tak sayang. Iya. Contohnya, kita sudah banyak yang konsultasi, kita pakai beberapa metode, tapi kita nggak pahami nih karakter si konsumennya, maunya seperti apa, mau sampai kapanpun juga nggak bakal goal. Smart, intinya kita harus smart, kita harus bisa membaca karakter si kliennya.
kita bisa menyimak, bukan kitanya misalkan contoh gini, saya ambil contoh klien inginnya seperti ini seperti ini seperti ini, tapi bertolak belakang, apakah bisa deal? Nggak akan bisa, bos. Caranya gimana? Itu kita harus kenali, itu ajaran dari agama Islam. Nabi Muhammad mengajarkan tak kenal maka Ya. berarti dari kenalan dulu kita baca karakternya, sifatnya gitu. Oke, berarti langkah awal supaya closing to deal dengan konsumen, yang pertama kita harus tahu apa sih kebutuhan dia, solusinya apa sih, kan gitu, betul nggak? Oke. Ketika kita udah mendapatkan konsumen dan kita udah tahu nih apa kebutuhan dia, kita udah kenal dengan dia, biasanya ada tahap berikut tentang harga nih, soal negosiasi. Ini gimana nih supaya kita bisa pertahankan dengan harga yang udah kita keluarkan. Saya ambil contoh gampang, bang. Kita ambil harga yang udah range pasaran tuh di angka 1 meter 3,5 juta per meter, serah terima kunci. Ya, saya pengen tanya nih sama bos Adit nih, kalau 3,5 juta per meter persegi, jangankan bos Adit yang udah bertahun-tahun ngejalanin, anak kecil yang baru megang duit itu udah pasti bisa selesai pekerjaan. Nah, caranya coba, udah menjalankan sebagai kontraktor sudah berapa lama? Review satu persatu, coba hitung yang benar biar proyek itu berhasil. Kita angka tinggi, lulusan SD pun, mohon maaf ya, lulusan anak SD pun gampang bisa proyek selesai. Nah, keahlian you sebagai kontraktor tuh apa? Cari harga termurah, bersaing tanpa mengurangi kualitas. Kalau misalkan 3,5 juta 4 juta, ini dunia apa sekarang udah dunia digital terbuka untuk siapa aja, mudah ngejalanin. Berarti kan kalau pengen dapat harga murah, kualitas oke, berarti kan harus kontraktornya harus pintar nggak? Sekarang kalau udah harga murah, kualitas nggak oke, itu siapa yang bagus? Nggak kontraktor, nggak bagus. Jangankan kontraktor, anak kecil yang baru bisa megang uang, yang baru bisa berhitung juga bisa ngejalanin proyek. Keinginan klien itu harga murah, kualitas bagus. Berarti di situ tantangannya sebagai seorang kontraktor. Gimana cara menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa memberikan harga yang tinggi. Harga yang tinggi memang terlalu beresiko, tapi disitulah seninya seorang pembisnis, disitulah seninya seorang kontraktor. Bukannya malah harga tinggi, melambung, pekerjaannya standar kayak harga murah. Pinternya sebagai kontraktornya gimana? Oke. Berarti intinya kita yang penting untung dikit, lancar, kualitas bagus, konsumen puas. Jadi begitu ya. Jadi Bukan untung sebenarnya. Untung itu bisa diatur kalau kitanya benar-benar punya banyak wawasan. Gaulnya contoh, kita gaulnya jangan sama, kita seorang pemborong nih. Biar tahu harga murah itu gaulnya sama toko material, cari supplier yang bagus. Nah, target plan kita, saya target plan misalkan tahun ini udah mencapai 120 proyek, 121. Itu sangat luar biasa pusingnya. Tapi karena dibantu sama supplier, disokong sama tim yang bagus, pusingnya itu akan hilang. Dari situ, makanya kalau mau cari yang murah, barang yang murah, gaulnya sama supplier. betul.
bukan gaulnya sama tukang jual mobil. Jadi benar nih, kita sebagai pelaku usaha di dunia kontraktor, selain kita punya tim yang kuat, berarti kita harus gandeng mitra supplier yang benar-benar dapat harga yang murah, supplier besar. Jadi ini sangat membantu sekali buat kita semua, tentunya dalam bidang usaha kontraktor. Penting harga tidak terlalu mahal, dapat Kualitas untung, bukan kualitas murahan. bukan kualitas murah, gitu ya. Harga boleh bersaing, tapi kualitas tetap paling utama. Itu Contoh. pesan dari Contoh lagi satu. Dalam sebuah bangunan, ini saya tanya ke Pak Adit nih, ke Bos Adit nih. Ya, dalam sebuah bangunan, yang dikatakan bagus itu seperti apa sih? Betul sih, kita perhatikan standar-standar struktur. Dalam segi bangunan kita kan mengikuti standarnya struktur yang udah dibuat oleh tim-tim yang ahli yang udah ditentukan. Simpelnya standar struktur itu gini. Saya pengen tanya, standar struktur itu yang bagus itu seperti apa sih? Dan kelihatan rumah yang bagus seperti apa sih? Contoh, rumah satu lantai, kita strukturan besinya aja, besi kolom itu udah pasti 6. Iya betul. Udah pasti 6. Kombinasinya seperti apa sih? Biar kelihatan bagus tuh apa sih? Kita ilustrasikan nih, bangunan tuh kotak sebenarnya. Setiap ruangan tuh kotak. Apa yang bikin menarik? Yang dibikin kesan jual mewah tuh apa? Desain itu. Apa yang bikin jual kesan mewah? Bedanya harga murah sama harga mahal apa bedanya? Walaupun desain bagus, tapi kalau kualitasnya bagus juga dan harga murah, berbondong-bondong nggak tuh klien? Pastinya. Untuk harga pengerjaan bedanya apa? Toh desain itu menggambar, bedanya apa? Sekarang struktur. Ini kan yang biasanya membedakan itu dalam finishing itu dari segi material kayak bangunan. Sekarang saya tanya, plafon itu kan finishing, betul ya? Pakai A plus sama Jaya Board kalau sudah dicat dan dimodif apa bedanya? Gak ada bedanya, tapi yang membedakan kualitas ketahanan, kekuatan ketebalannya, daya tahannya. Apa bedanya? Dan segi tampilan mungkin dari kasat mata mungkin nggak ada bedanya. Sebagai customer, kalau ngelihat plafonnya sudah menarik, bedanya apa? Ya ini teman-teman, ini tips juga nih buat kita semua. Kita harus pintar-pintar pilih material dengan hasil kerjaan bagus. Percuma juga material bagus tapi hasil kerjaan jelek, betul gak? Itu dilihatnya gitu, bangunan tuh kotak, setiap ruangan tuh kotak. Ini yang bikin menarik tuh apa? Oh yang penting kualitas kerjanya rapi, bagus, konsumen suka. Ya, masalah itu nomor pertama. Udah pasti semua kontraktor punya standar. Yang nomor 2, sering datang ke proyek. Nah ini wajib nih buat kita semua pelaku usaha pemborong ataupun kontraktor, kita harus sering ngecek timeline, utamanya progres baik pekerjaan. Timeline itu yang menentukan untung atau tidaknya dalam sebuah bangunan itu nomor 1. Timeline, oke. Pengaturan yang tepat. Kalau pengaturannya tepat, hal-hal yang akan merugikan seorang kontraktor itu enggak. Ya itu. Dan kita Manajemen hal yang benar nih, ini paling penting. Biasanya kontraktor tuh ataupun kontraktor yang baru ya, yang ibaratnya belum secara profesional, kadang manajemen tuh tidak diperhatikan. Ini sangat penting nih. Mau berapapun pengeluarannya, uang kita harus kita catat. Iya. Nah, simpelnya gini. Dan kita di proyek juga bukan hanya sekedar diem ngawasin. Belajar, cari tahu. Contohnya gini. Gimana sih cara plester yang cepat, nggak memakan biaya banyak? Apa sih metodenya?
gali terus potensi dalam diri, dalam tim. Karena posisi kita tuh posisi di tengah. Ke bawahnya tim kita, ke atasnya owner kita. Ada kesalahan pasti kita ditekan sama atas. Sebaliknya, ada kesalahan dari atas, kita yang ditekan dari bawah. Seperti itu. Makanya buat suasana kerja itu, tim itu benar-benar yang solid. Kalau yang kira-kira nggak benar, langsung cut off. Jangan pernah takut, karena kita benar. Ya, ini diskusi sangat menarik sekali ya, teman-teman penonton setianya di channelnya Salut Operator. Tadi udah kita bahas gimana strategi paling simpel untuk memasarkan jasa kita supaya kita dapat konsumen yang banyak, proyek banyak. Yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa menegosiasi dengan konsumen. Yang ketiga yaitu manajemen. Itu yang paling penting yang kita harus pelajari. Oke, sebelum kita closing, Pak Dendi, kira-kira kata-kata apa nih yang bagus buat kita semua? Jangan pernah takut untuk mencoba. Itu. Jangan pernah takut mencoba untuk gagal. Gagal, bangkit lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di lain waktu lagi dengan membahas topik-topik yang berbeda.